Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi mengi'rabi kitab Fathul Qorib yang pasal tentang salam bagian kedua, ya sebagaimana judul ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yasihu assalamu halan wa muajjalan. Akad salam itu bisa dilakukan dalam keadaan kontan atau tempo. Fa in utlika assalamu in aqada halan fil asahi. Tapi tatkala akad salam itu dimutlakkan, maka akad salam itu berlaku kontan menurut kaul yang paling sahih. Wa innama yasihu assalamu fima ay fi syai'in takamala fihi khamsu syara'ita. Akad salam itu hanya sah atau hanya berlaku pada sesuatu yang memenuhi 5 syarat. Dan itu dulu yang akan kita jelaskan pada video kali ini. Sekarang untuk analisisnya. Wa yasihu, di situ wawunya menjadi wawu istighnaf karena berada di awal jumlah. Kemudian yasihu merupakan fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tanda rafanya dhammah, sebab yasihu di sini tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm. Dan yasihu di sini untuk binanya itu merupakan bina mudhoaf. Jadi soha yasihu. Nah, bina mudhoaf itu apa sih? Bina mudhoaf itu merupakan bina yang ain fi'il serta lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Ya, di sini kan yang soha kan berasal dari soha ya, fi'il madinya. Nah, soha di situ ain fi'il serta lam fi'ilnya itu sama-sama huruf ha, ya kan? Kemudian dijadikan satu, ya kan? Soha yasihu. Itu yang namanya bina mudhoaf. Kemudian contoh lainnya itu seperti madda, ya. Madda itu juga bina mudhoaf dan contoh-contoh lainnya, ya. Kemudian assalamu di sini menjadi fa'il dari yasihu, dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah sebab assalamu berupa isim mufrad. Kemudian halan di sini menjadi dzaraf zaman, ya, dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah sebab halan berupa isim mufrad, ya. Kemudian wa muajjalan adalah ataf nasab karena ada huruf ataf wawu. Kemudian yang kalimat muajjalan menjadi ma'tuf dari kalimat halan, ya. Halan dibaca nasab, di sini muajjalan juga dibaca nasab karena i'rab dari ma'tuf ikut kepada i'rab ma'tuf alaih, ya. Dan muajjalan di sini juga dibaca nasab sama-sama, ya. Tanda nasabnya adalah fathah sebab muajjalan di sini berupa isim mufrad, ya. Selanjutnya ya isim maf'ul dari ajjala yu'ajjilu takjilan fahuwa mu'ajjilun wadaka mu'ajjalun. Berasal dari kata ajal. Ajal artinya waktu, bukan ajal yang kematian itu ya. Ya itu artinya kan juga waktu kan ya. Waktu kita bertemu dengan kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya fa'in utlika. Fa-nya di sini merupakan fa tafra', ya. Kemudian in di sini merupakan huruf syarat, ya. Kemudian utlika merupakan fi'il syaratnya yang mana utlika di sini berupa fi'il madhi yang mabni majhul, ya, dari atlaqa, ya. Nah, otomatis setelah ini membutuhkan yang namanya naibul fa'il. Dan naibul fa'ilnya adalah kalimat assalamu ini. Di sini assalamu menjadi naibul fa'il, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab assalamu berupa isim mufrad. Kemudian in aqada menjadi fi'il jawab dari utlika. Di sini in aqada berupa fi'il madhi, ya, dari in aqada ya, fi'il madhi mengikuti wazan in fa'ala.
In fa'ala yanfa'ilu infi'alan, in aqada yan'aqidu in iqadan, ya. Nah, di sini adalah fi'il madhi ya mabni fathah ya, karena ya semua fi'il madhi itu hukumnya mabni sebagaimana bait wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya. Fi'il amar dan fi'il madhi itu hukumnya mabni. Kemudian, nah ini kan fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke kalimat assalamu. Kemudian halan ini juga sama kayak tadi menjadi dzaraf zaman. Dibaca nasab, tanda nasabnya berupa fathah karena halan berupa isim mufrad. Kemudian fil asohi merupakan jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah kalimat al asohi yang berupa isim mufrad sehingga tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian titik wa innama, wawunya di situ adalah wawu istinaf karena berada di awal jumlah. Kemudian innama, nah ini sama kayak yang kemarin ya. Jadi innama di sini kan adalah awalnya kan inna, yang mana itu huruf takkid. Nah, berhubung di sini inna kemudian kemasukan ma zaidah, maka di sini membuat amalnya inna itu menjadi batal. Sehingga di sini tidak lagi disebut fi'il tidak lagi disebut sebagai huruf takkid. Ya meskipun tetap menunjukkan takkid ya. Cuma di sini lebih populernya itu kita menjadikannya sebagai huruf hasr, ha, shad, ra. Jadi untuk menghanyakan, apa bahasa gampangnya itu, menunjukkan hanya itu gampangnya. Ini untuk mengulang hanya. Kemudian setelahnya adalah yasihu yang berupa fi'il mudhari', dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah sebab yasihu berupa ya fi'il mudhari' yang tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian assalamu menjadi fa'il dari yasihu, dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah sebab ia isim mufrad. Kemudian fima jar majrur, huruf jarnya adalah fi, majrurnya adalah kalimat ma itu yang tanda jarnya dikira-kirakan karena ma di sini berupa isim mausul. Kemudian ai fi syai'in, ai di situ adalah huruf tafsir. Kemudian fi syai'in adalah tafsiran dari fima ya. Tafsirannya di sini ya fi syai'in, fi-nya huruf jar, syai'in adalah majrurnya ya. Tanda jarnya berupa kasrah karena syai'in adalah isim mufrad ya. Kemudian takamala fihi khamsu syara'ita. Ini yang lengkap ini itu menjadi silah dari ma-nya tadi. Menjadi silahnya. Karena silah itu berupa jumlah. Ya. Dan kalau misalkan silahnya itu takamala saja ini masih belum cukup. Karena takamala di sini masih berupa fi'il, belum ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu setelah fihi. Takamala fihi kemudian fa'ilnya khamsu syara'ita. Nah, di sini untuk silahnya kita preteli takamala di sini merupakan fi'il madhi mengikuti wazan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, takamala, yatakamalu, takamulan, ya. Kemudian otomatis mabni ya. Kemudian fihi adalah jar majrur, huruf jarnya adalah fi, kemudian majrurnya adalah hi-nya ini. Yang mana hi di sini itu kembali ke ma, sehingga otomatis hi di sini adalah aid ya. Jadi aid kan dhamir yang kembali kepada isim mausul dan aid itu terkandung pada silah ya. Dan aid yang terdapat pada silah di sini adalah hi ini ya. Kemudian selanjutnya khamsu syara'ita menjadi fa'il dari takamala, dibaca rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah sebab tanda rafa'nya adalah dhammah pada kalimat pertama yakni khamsu. Ya, karena di sini fa'ilnya berupa tankid idhofi. Khamsu sebagai mudhofnya, syara'ita sebagai mudhof ilaihnya. Yang khamsu tanda rafa'nya jelas dia menggunakan dhammah. Yang syara'ita di sini posisinya sebagai mudhof ilaih, dibaca jar, tanda jarnya adalah fathah. Karena syara'ita ini adalah isim ghairu munsharif ya. Nah, manik munsharifnya apa? Manik munsharifnya adalah
dia adalah senggot muntahal jumuh. Jadi mengikuti wazan fa'ailu ya. Fa'ailu. Gitu. Syara itu. Nah, seperti itu. Jadi isim ghairul munsharif itu tanda jarnya menggunakan fathah dengan syarat dua. Yang pertama, dia tidak diawali dengan al. Di sini yang syarat itu tidak diawali dengan al. Kemudian malam yudhaf, dia posisinya itu tidak diidhofahkan. Atau gampangnya itu dia itu tidak menjadi mudhof atau tidak menjadi mudhof ilaih terakhir. Kalau misalkan dia posisinya menjadi mudhof ilaih yang pertama, kemudian setelah itu ada mudhof ilaih yang kedua, maka mudhof ilaih yang pertama ini yang berupa isim ghairul munsharif itu tanda jarnya menggunakan kasrah. Ya. Nah, berhubung kalimat syara itu di sini menjadi mudhof ilaih yang terakhir, maka tanda jarnya itu menggunakan fathah. Ya, gitu. Jadi baiknya jelas ya. Wajur bil fathati ma la yansharif malam yudhaf au yaqu ba'da al radi. Nah, gitu ya. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. InsyaAllah yang selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.